warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, bab 2, ilmu kalamah dasar. Saya Udita Febriana Putri. Saya Amelia Fajriani Magenta. Mengapa manusia dikatakan unik? Pak Gordon Allport bilang bahwa setiap manusia itu berbeda dengan manusia yang lain. Hal itu dikarenakan kepribadian atau bentuk tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Selain itu juga melibatkan peran kognisi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tumbuh. Bahkan kakak beradik dalam saudara-saudara atau sekandung dibesarkan di lingkungan yang sama akan menunjukkan atau memunculkan kepribadian atau perilaku yang berbeda, serta kepandaian yang berbeda dan bervariasi pula. Mengapa demikian? Ya karena setiap manusia memiliki motif yang beragam, sehingga motif-motif inilah yang dapat menjadikan seseorang memiliki kepribadian atau berperilaku tertentu. Menurut teori ini juga, kepribadian bukanlah suatu akibat pengalaman yang terjadi di masa lampau, namun kepribadian terbentuk akibat adanya motif-motif manusia yang beragam saat ini dan di masa yang akan datang. Sehingga manusia akan terus bergerak ke arah yang lebih maju dengan motif-motif baru. Dan ketika pergerakan berhenti, maka manusia dikatakan tidak sehat kepribadiannya. Banyak contoh di kehidupan nyata tentang perbedaan yang terjadi antara saudara sekandung. Misalnya, kakak lebih memilih mata pelajaran IPA dan adik lebih memilih mata pelajaran IPS. Sang kakak kuliah di luar negeri dan adik kuliah di dalam negeri. Adik bekerja sebagai manajer dan kakak menjadi karyawan. Dan masih banyak lagi contoh manusia itu berbeda dan unik, walaupun mereka saudara sekandung. Definisi rasa ingin tahu atau kuriositas. Rasa ingin tahu biasanya berkembang apabila melihat keadaan diri sendiri atau keadaan sekeliling yang menarik. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Kemendiknas 2010, keterkaitan itu ditandai dengan adanya proses yang berpikir, yakni digunakannya semua panca indera yang kita miliki secara maksimal. Keterkaitan itu ditandai dengan adanya proses yang berpikir, yakni digunakannya semua panca indera yang kita miliki secara maksimal. Pengaktifan bisa diawali dengan pengamatan melalui mata atau mendengar informasi dari orang lain. Rasa ingin tahu adalah suatu perasaan yang bergejolak yang bisa membangkitkan rasa penasaran orang. Rasa ingin tahu biasanya berkembang apabila melihat keadaan diri sendiri atau keadaan sekeliling yang menarik. Rasa ingin tahu ini membuat bekerjanya kedua jenis otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Yang satu adalah kemampuan untuk memahami dan mengantisipasi informasi, sedangkan yang lain adalah menguatkannya dan mengencangkan memori jangka panjang untuk informasi baru yang mengejutkan. Indikator rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu merupakan salah satu ciri-ciri yang menjadi penentu dalam prestasi belajar maupun prestasi kreatif seorang siswa Munandar. Dalam Imasyari 2015, indikator siswa memiliki rasa ingin tahu adalah 1. Siswa mampu merespons secara positif terhadap unsur yang baru di lingkungan mereka dengan cara mendekati, memeriksa, dan memperhatikannya. 2. Mengamati lingkungan untuk mencari pengalaman baru. 3. Penuh perhatian terhadap rangsangan yang ada. Indikator rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran menurut Kurniawan tahun 2013 yang merupakan indikator rasa ingin tahu siswa adalah 1. Selalu banyak bertanya. 2. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 3. Tidak menerima sesuatu pembelajaran sebagai sesuatu yang membosankan. 4. Terlihat dan memahami ketika dalam pembelajaran merasakan menyenangkan. Pendidikan rasa ingin tahu. Menurut Ardianto, menyebutkan apabila rasa ingin tahu terus dikembangkan oleh guru, maka ada manfaat yang didapat. Manfaat rasa ingin tahu antara lain 1. Rasa ingin tahu siswa akan membuat pikiran siswa menjadi aktif. Tidak ada hal yang lebih bermanfaat dalam proses belajar siswa selain pikiran siswa yang aktif, dan siswa yang memiliki pikiran yang aktif akan berusaha membangun pengetahuannya tersebut akan bermanfaat bagi dirinya. Kedua, rasa ingin tahu membuat siswa menjadi pengamat yang aktif. Mengamati adalah salah satu cara belajar yang baik. Meskipun pengamatan yang sederhana sekalipun, proses mengamati ini dilakukan untuk menjawab rasa ingin tahu dalam diri siswa terhadap hal-hal yang baru didengar dan dilihat. Rasa ingin tahu membuka dunia-dunia yang menantang dan menarik siswa untuk mempelajarinya.
Banyak sekali hal yang menarik untuk dipelajarinya. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu akan berusaha mencari tahu apa yang membuatnya tertarik akan hal tersebut. 4. Rasa ingin tahu membuat kejutan-kejutan kepuasan dalam diri siswa dan meniadakan rasa bosan untuk belajar. Sumber rasa ingin tahu. Sumber rasa ingin tahu ada 3, yaitu 1. Kebutuhan. Rasa ingin tahu muncul dari kesadaran kita akan kondisi masyarakat yang terdapat di sekitar ataupun sesuatu yang kita alami sehari-hari. Rasa penasaran dan ingin tahu biasa kita alami jika ada suatu persoalan yang belum terselesaikan, yang misalnya karena masyarakat tidak mampu menanganinya. Ketidakmampuan ini biasanya disebabkan karena pengetahuan dan sumber daya yang minim. Kondisi yang demikian dapat mendorong kita untuk mencari jawaban atau solusi persoalan tersebut. Disinilah rasa ingin tahu mulai bereaksi. Orang yang akan mencari cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Cara mengatasi persoalan tersebut bisa dilakukan dengan membaca berbagai sumber yang berhubungan ataupun bertanya kepada orang yang berkapasitas. 2. Keanehan. Keanehan berasal dari kata dasar aneh. Kata ini memiliki makna sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang umum dilihat maupun dirasakan karena berlawanan dengan kepribadian atau aturan yang disepakati. 3. Kebutuhan versus keanehan. Apa bedanya rasa ingin tahu karena kebutuhan dengan rasa ingin tahu karena keanehan? Kebutuhan lebih berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat. Rasa ingin tahu siswa ini diawali dengan upaya mencari penjelasan, lalu berusaha mencari jalan keluar. Sedangkan rasa ingin tahu yang berasal dari keanehan berkaitan dengan cara kita memaknai fenomena yang ada di masyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tapi apakah manusia adalah makhluk kuat dan paling berkuasa atas makhluk lain? Saling tergantung dan saling membutuhkan. Sifat ini manusia makhluk kuat atau lemah bandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Manusia makhluk lemah tetapi punya kelebihan yang menjadi kekuatannya, akal budi, pikiran dan kemampuan yang kuat. Ini senjata dan peralatan untuk menaklukkan hewan-hewan itu. Akal, pikiran, dan kemauan kadang berjalan. Terkadang akal pikiran bisa mengendalikan kemampuan, tapi kadang akal pikiran mengikuti kemampuan. Jika ada pengaruh dari lingkungan, gunakan akal pikiran untuk mempertimbangkan baik buruknya, sehingga kemampuan negatif dapat dikendalikan. Jika ada pengaruh dari lingkungan, gunakan akal pikiran untuk mempertimbangkan baik buruknya, sehingga kemampuan negatif yang dikendalikan. Lainnya, manusia satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan karena akan akal budi dan kemampuan yang dimilikinya. Kelebihan manusia dibandingkan hewan adalah rasa ingin tahu. Pada hewan, manusia normal selalu berusaha memenuhi rasa ingin tahu dan tidak pernah terpuaskan. Rasa ingin tahu setiap orang berbeda-beda tergantung minatnya, bisa berubah-ubah tergantung keadaan dan lingkungan. Pengetahuan manusia terus berkembang dari hal tentang kebutuhan praktis sehari-hari sampai hal-hal yang menyangkut keindahan. Perkembangan aspek pikiran manusia dapat dituju dari 2 aspek zaman purba sampai sekarang. Sejak zaman purba, manusia menghadapi berbagai masalah. Rasa ingin tahu memecahkan masalah juga tentang fenomena yang ada, menghasilkan banyak berkembang melalui pengetahuan sendiri. Pertanyaan kepada orang lain dari mulut ke mulut. Pengetahuan ini terkumpul dan diwariskan dari generasi ke generasi. Aspek kedua manusia, bayi sampai akhir hayat. Alam pikiran bayi dari hari ke hari akan mengalami perkembangan. Dari mengamati lingkungan dengan mendidik sendiri atau dikatakannya pada orang sekitar. Rasa ingin tahu akan melemah jika orang-orang di sekitar malas menjawab rasa pengetahuan anak. Perkembangan alam pikir manusia. Yang pertama, rasa ingin tahu. Sebelum pola pikir manusia berkembang pesat, terutama pemahaman filosofis terhadap kehidupan alamiah manusia serta berbagai pandangan tentang alam jagat raya ini. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk yang selalu ingin tahu terhadap seluruh kehidupan yang dijalaninya. Manusia juga mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam, mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan dan penggunaan pengalaman. Tetapi hal itu sering tidak terjawab secara memuaskan, sehingga dalam hal ini timbul pengetahuan baru yang muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu ini dimulai dengan pertanyaan what, apa, tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan how, kemudian why.
Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada sekelilingnya, alam jagat raya, bahkan dirinya sendiri. Hal tersebut mendorong manusia untuk memahami serta menjelaskan gejala-gejala yang terjadi, dan dorongan rasa ingin tahu manusia tersebut membuat mereka mencari jalan keluar dari setiap apa yang terjadi. Manusia memiliki naluri, nalari, dan nurani. Dengan adanya sifat nalari, manusia dapat melakukan penalaran berdasarkan pemikirannya yang bersifat logis dan analisis. Berbeda halnya dengan binatang yang hanya mempunyai naluri seperti cara memperoleh makanan, proses berkembang biak, dan upaya mempertahankan dirinya dari pemangsa. Rasa ingin tahu manusia akan sesuatu hal terus berkembang, sedangkan makhluk yang lain rasa keingintahuannya tidak akan berkembang atau monoton. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu dimulai dari pertanyaan apa tentang sesuatu yang terjadi dan dilanjutkan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Yang kedua, perkembangan alam pikir manusia. Menurut ilmu Mas'ud dan Joko Prayono, manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus, terutama otak. Yang kedua, mengadakan pertukaran zat, yakni zat yang masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar. Yang keempat, memiliki potensi berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, mati. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuannya yang baru sehingga terjadi suatu akumulasi pengetahuan. Sebagai contoh, kita bayangkan saja manusia pada zaman dulu ketika ingin menyampaikan suatu berita atau kabar mereka mengirimkan surat. Akan tetapi pada zaman sekarang mereka menggunakan alat yang lebih canggih seperti handphone, internet, dan lain-lain. Yang ketiga, mitos. Manusia dengan rasa ingin tahu yang besar selalu berusaha mencari jawaban atas fenomena yang terjadi. Misalnya, mengapa gunung meletus? Jawabannya karena yang berkuasa marah. Dan mengapa ada pelangi? Kemudian mereka membuat jawaban pelangi adalah selendang bidadari. Dari hal ini timbulnya beberapa pengetahuan tentang bidadari dan sesuatu yang berkuasa. Adapun perkembangan pola pikir manusia sampai dengan kelahiran ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu yang mantap melalui beberapa tahap, yaitu tahap mitos, tahap penalaran, dan tahap pengalaman dari percobaan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan pola pikir manusia diantaranya karena rasa ingin tahu dan juga adanya mitos yang membedakan antara manusia dengan hewan, yaitu pola berpikirnya. Mitos timbul disebabkan karena keterbatasan alat indera. Di antaranya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan indera perasa. Mitos itu dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu karena keterbatasan pengetahuan yang disebabkan keterbatasan penginderaan baik langsung maupun dengan alat. Yang keempat, kemajuan zaman. Perkembangan alam pikiran manusia mempunyai rasa ingin tahu. Hal-hal terlihat dan rasakan terhadap keadaan di alam atau dunia dengan keingintahuannya sering memberikan jawaban sendiri yang berhubungan dengan mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. Mitos dapat diterima orang pada saat itu karena keterbatasan penginderaan dan penalaran. Sehubungan dengan kemajuan zaman, lahirlah ilmu pengetahuan dan metode pemecahan masalah ilmiah, metode ilmiah atau scientific method. Kesimpulan dari alam pikir manusia dan perkembangannya, pengetahuan yang diperoleh baik dengan penalaran secara deduktif maupun induktif tidak dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi hanya sekedar pengetahuan segala hal yang diketahui tentang objek. Sekian pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.